Sudah? Udah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ya ibadallah taqullah. Ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan surah Al-Baqarah yang berbunyi wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah iblis. Anak-anak Bapak kenal iblis? Iblis itu adalah perilmu tinggi. Tahu perilmu tinggi? Orangnya taat. Dia itu adalah orang yang dikatakan Allah sujud terus. Ilmunya juga bukan kaleng-kaleng tentunya. Tentunya ilmunya luar biasa. Dia adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala waktu itu di dalam surga. Namun ada satu hal yang kemudian terjadi, bahwa terkadang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Terkadang Allah Subhanahu wa taala menyuruh Allah Subhanahu wa taala saya menyuruh malaikat untuk menyembah Adam sebagai penghormatan, tetapi semua malaikat kemudian sujud illa iblis. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kemudian ketika dia disuruh sujud, sujudlah seluruh malaikat, tetapi satu saja yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Jadi anak Bapak, karena kemudian kemungkaran satu itu kemudian dia dijebloskan ke dalam neraka. Kemudian begitu juga nenek moyang kita Adam alaihissalam. Ketika Adam alaihissalam dikatakan jangan kamu dekati buah larangan tersebut, tetapi bukannya mendekati, malah dia kemudian memakan buah larangan tersebut. Karena larangan tersebut dia makan, kemudian dia diasingkan bukan lagi di dalam surga, tetapi turun ke dalam dunia. Oke, pertanyaan Bapak kepada kalian, berapa perintahkah yang dilanggar oleh iblis? Yang perempuan, berapa perintah yang dilanggar? 1. Berapa perintahkah yang dilanggar oleh Adam? 1. Itu saja mereka orang yang mulia, orang yang sangat taat kepada Allah, satu perintah yang dia kerjakan dia langsung diusir dari surga. Nah kita termasuk yang berbicara ini, berapa dosa yang sudah saya kerjakan, berapa perintah yang sudah saya langgar. Maka rasa-rasanya sebetulnya kalau dari hati yang paling dalam nggak cocok lah kita ini masuk surga. Kenapa? Begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Bapak saja begitu, apalagi anak murid Bapak kan gitu kan. Bahkan saking banyaknya dosa-dosa kita itu, kita sendiri sudah lupa dosa apa saja yang sudah kita lakukan, baik di dalam kamar mandi atau tidak di kamar mandi, atau ketika di tengah malam kau nonton apa-apa, kau pikir itu nggak dosa. Itu dosa dan malaikat mencatatnya. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai karena Allah, ini menjadi itibar kepada kita semua agar mengenali diri kita ini siapa. Diri kita ini adalah Abdullah. Maka perbaiki diri, maka perbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Woi, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu terlalu banyak. Jangan kau pikir ketika kamu sholat itu Allah itu senang, tidak. Allah itu rugi, tidak juga. Kemudian kita sholat Allah jadi beruntung, tidak. Atau mungkin makin banyak harta Allah, enggak juga. Kalau kita yang sholat maka kita yang beruntung. Kita yang tidak sholat juga kita yang buntung. Jadi jangan kau pikir ketika aku sholat Allah itu senang, enggak ada hubungannya. Karena sebagai hamba, perhatikan kita ini adalah hamba. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita yang butuh Allah, bukan Allah yang butuh kita. Kita ini adalah abdi atau abdul. Secara sederhana kita ini adalah hamba yang satu saat mungkin di antara kita ini akan meninggalkan, pasti akan saling berpisah.
Cuman perkaranya ya bisa saja kalian duluan, bapak belakangan, atau bapak belakangan kalian duluan. Tapi kayaknya kalian duluan, kayaknya. Tapi kan begitu, nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Jadi oleh sebab itu anakku, beribadah pun kita sebanyak-banyaknya tidak akan bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betul? Betul. Nikmat matamu itu tidak bisa kau bayar itu dengan apapun kecuali dengan bersyukur kepada Allah. Nikmat comor. Mulut itu juga pemberian Allah. Nikmat mulut itu juga nggak bisa dibayar dengan apapun. Apa artinya uang melimpah kalau mulutnya kayak gini, hilang mulutnya? Nggak bisa lagi ngapa-ngapain kan? Intinya bahwa ini baru mulut dan penglihatan, belum lagi jantungmu. Woi, jantungmu itu kalau 1 menit aja berhenti dia berdetak. Apa yang tadi? Modal kau modal. Apa itu, Pak? Wanting. Apa itu, Pak? Mate gitu. Ya, jadi itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung kau masih diberikan nikmat kehidupan napas. Woi, diberikan nikmat napas, kau gunakan napas kau itu sebelum Allah menariknya kembali. Karena bisa saja kemudian nanti pulang di sini kita masih hidup atau tidak. Buktinya berapa minggu yang lalu kawan-kawanmu sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang tahu diri bahwa kita adalah hambanya dan fungsi kita adalah untuk melaksanakan perintahnya, menjauhi semua larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ke kelas masing-masing, jangan lari kemana-mana. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.